saudari yang terkasih dalam Tuhan, para pencinta vlog Paroki Santo Yakobus Mariso, Keuskupan Agung Makassar, kembali berjumpa bersama saya, Frater Yomfilmis Ediwake HHK. Dalam edisi vlog kali ini, Minggu 29 November 2020, Minggu Advent yang pertama, kita akan bersama-sama merenungkan tema hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan berjaga-jaga atau nasihat berjaga-jaga adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kisah ini tercantum di dalam Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44, Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37, dan Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Ini adalah satu-satunya perumpamaan Yesus yang berbentuk nasihat. Sabda Tuhan hari ini memberi kita didikan, ajaran, dan nasihat supaya kita senantiasa hati-hati dan berjaga-jaga, serta tetap setia berdoa dan bersyukur. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini, termasuk kita, yang memiliki kuasa mengetahui kapan hari Tuhan akan datang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan dalam bacaan Injil ini menuturkan kepada kita perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, agar kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan selalu berada dalam kekudusan, serta menjauhi dosa dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kedua, sang tuan yang meninggalkan rumahnya akan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Kesetiaan dan tanggung jawab digambarkan bukan dengan perasaan atau niatan saja, melainkan dengan usaha dan perbuatan nyata. Mereka yang sungguh setialah yang berhasil mengembalikan 2 kali lipat. Maksudnya berhasil mengembangkan sama dengan besarnya kepercayaan yang telah diberikan tuannya. Mereka akan dijadikan orang merdeka, bukan lagi hamba, dan tetap boleh tinggal di rumah itu. Ketiga, berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan tuan rumah pulang. Memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita tertidur pada waktu Tuhan datang. Jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Kita harus bangun dari tidur kita. Maksudnya, mungkin selama ini rohani kita sudah tertidur. Kita jarang untuk berdoa.
Sekarang waktunya kita harus bangun dari tidur kita. Kita tidak bisa bermalas-malas lagi. Sekarang waktulah mengisi minyak rohani kita agar kehidupan kita dapat menjadi terang bagi orang yang berada di sekeliling kita. Keempat, berjaga-jagalah senantiasa. Kita harus tetap berjaga-jaga dari segala perbuatan jahat dari iblis, tetapi kita juga harus selalu memenang perisai Yesus dalam hidup kita agar kita sanggup menangkal segala yang jahat dari iblis. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu Yesus mengajak kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga setiap saat karena kedatangannya tidak terduga. Satu hal yang harus kita ingat, siap atau tidak siap, Yesus pasti akan datang ke dunia ini. Dan jangan sampai kita tertinggal saat Ia datang. Marilah mulai saat ini kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita dan bukan dalam keadaan lengah dan tertidur. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat bermasa Advent. Selamat mempersiapkan diri melalui pertobatan yang sungguh membarui hidup kita, sehingga Yesus tidak hanya datang kepada kita setahun sekali. Ia mendatangi kita, menyapa kita dalam setiap pengalaman dan peristiwa hidup kita yang seringkali tidak terduga. Pertanyaannya, apakah hati kita cukup peka dan mata kita cukup tajam untuk melihat dan menerima Yesus yang datang dengan cara tidak terduga seperti itu?